Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kita, yaitu tugas filsafat hukum dengan berjudul Pertentangan Utilitarianisme dan Larangan Eutanasia di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rian Jahil Abisaleh dari HK 23B. Lalu ada teman saya Muhammad Rizky Rukmana dari HK 23C. Kenapa sih kita ini mengambil topik ini dan kenapa harus membahas topik ini? Nah, jadi awal mulanya mungkin ada seseorang yang bertahun-tahun mungkin yang mempunyai atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setiap hari mereka penuh rasa sakit, terus tidak ada harapan untuk sembuh, dan dia sendiri pun sudah meminta untuk diakhiri penderitaannya. Namun, hukum di Indonesia melarang itu. Nah, mungkin disinilah muncul masalah pertanyaan besar, apakah memaksa terus hidup dalam kondisi tersebut ini itu menjadi sebuah kebaikan atau justru sebuah kekejaman yang berbalut legalitas? Pertanyaan itulah yang mungkin membuat eutanasia menjadi salah satu topik paling kontroversial di dunia hukum, etika, dan kedokteran termasuk di Indonesia. Lalu, eutanasia itu sebenarnya apa sih? Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu baik, dan thanos artinya kematian. Jadi secara harfiah yang artinya kematian yang baik atau kematian yang tenang dan bermartabat. Tetapi eutanasia bukan suatu hal yang seragam. Ada beberapa jenis kalau dilihat dari cara melakukannya. Eutanasia tersebut dibagi menjadi dua, yaitu eutanasia aktif, yaitu ketika seseorang secara langsung mengakhiri nyawa pasien, misalnya dengan memberikan suntikan dosis yang tinggi. Lalu yang kedua adalah eutanasia pasif, yaitu ketika alat-alat medis penopang kehidupan dicabut atau obat-obatan dihentikan sehingga kematian terjadi secara alami. Lalu kalau dilihat-lihat dari persetujuannya, eutanasia volunteer, yaitu dilakukannya atas permintaan pasien sendiri yang sadar dan sukarela, dan eutanasia involunteer, yaitu dilakukan tanpa persetujuan pasien, misalnya pasien yang sudah tidak sadar. Ada juga yang disebut assisted suicide atau bunuh diri berbantuan, yaitu ketika dokter menyediakan alat obatnya tetapi pasien sendiri yang melakukan tindakan terakhirnya. Apa kata filsafat tentang ini? Utilitarianisme itu teori punya satu prinsip sederhana, tapi dalam sesuatu yang dianggap besar kalau menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Ada dua tokoh besar di balik teori ini, yaitu yang pertama Jeremy Bentham dan kedua ada John Stuart Mill. Yang pertama, Jeremy Bentham mengatakan bahwa semua tindakan manusia pada dasarnya dikendalikan oleh dua hal, kesenangan dan penderitaan. Hukum yang baik itu hukum yang memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaannya. Kalau sebuah aturan justru memperpanjang penderitaan seseorang tanpa ada manfaatnya sama sekali, maka aturan itu patut dipertanyakan. Lalu, menurut John Stuart Mill melanjutkan gagasannya dengan menambahkan satu prinsip yang penting yang kita kenal sebagai Ham Principle, yang berarti negara tidak berhak ikut campur dalam pilihan-pilihan pribadi seseorang selama pilihan itu tidak merugikan orang lain. Kalau seseorang ingin mengakhiri penderitaan hidupnya sendiri dan tidak menyakiti siapa-siapa, lalu apa hak negara untuk melarangnya? Tapi
bukan berarti teori ini tanpa kelemahan. Ada kekhawatiran yang disebut sleeper shop kalau euthanasia dilegalkan. Batas-batasnya bisa terus menggeser dan pada akhirnya disalahgunakan untuk kelompok yang lebih luas seperti gangguan mental atau lansia yang dianggap menjadi beban di hidup ini. Selanjutnya, jadi apa kata hukum Indonesia? Hukum pidana Indonesia tidak mengenal kata euthanasia secara langsung, tapi ada pasal-pasal yang jelas melarangnya. Pada pasal 344 menyatakan bahwa siapapun yang mengakhiri nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri tetap dipidana hingga 12 tahun penjara, yang artinya meski korban itu sendiri yang minta, itu tetap dipidana. Pasal ini masih dipertahankan dalam KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan biasa juga bisa dikenakan dalam kasus mercy killing atau membunuh karena belas kasih. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga menegaskan bahwa tenaga medis tidak boleh sengaja mempercepat kematian pasien. Ini sejalan dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran. Lalu bagaimana dengan hak hidup? Tentunya pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak hidup dengan sangat kuat. Pada pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28I ayat 1 bahkan menegaskan bahwa hak hidup adalah non-derogable right, artinya hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan saat darurat nasional sekalipun. Di level undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, tentunya. Tapi di sini muncul perdebatan yang sangat menarik. Apakah hak untuk hidup otomatis berarti kewajiban untuk terus hidup? Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hak hidup juga mencakup hak untuk mati secara bermartabat, atau bisa disebut right to die with dignity, sebagian dari otonomi individu. Sementara pihak lain berpendapat karena hak hidup bersifat absolut, tidak ada ruang untuk kompromi, termasuk atas nama kebebasan pribadi. Yang menjadikan kedua pandangan ini sama-sama berbicara tentang satu nilai yang sama, yaitu martabat, tapi menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Kami berkesimpulan euthanasia itu bukan sekedar soal boleh atau tidak boleh mati, yang mana ini adalah perdebatan tentang makna hidup yang bermartabat, tentang sejauh mana negara boleh campur tangan dalam pilihan paling pribadi seseorang, dan tentang apakah hukum sudah cukup bijak atau membedakan antara tindakan kriminal dan tindakan kemanusiaan. Di Indonesia, hukum masih berdiri tegas melarang euthanasia, tapi dunia terus bergerak, ilmu kedokteran terus berkembang, dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan berhenti begitu saja. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengkaji, berdialog, dan memastikan bahwa hukum yang kita miliki benar-benar berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.